minta ke perusahaan-perusahaan pet food, Dok. Minta aja, nanti dibeliin. Kayak gitu. Next slide. Kayaknya udah yang terakhirnya. Ini, Dok. Menjadi diri sendiri dengan melakukan hal yang baik dan bermanfaat, serta mau berbagi dan kuat dalam menghadapi laju zaman. Sedang berusaha menjadi orang orang yang mencintai, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Makanya saya happy banget kalau pas Mas Bima ajak saya untuk sharing mengenai ini. Next slide. Terima kasih. Sharing aja ya, Dok. Ini mungkin ada dokter-dokter yang lebih senior yang lebih bisa berbagi ilmunya lebih banyak dibandingkan saya, dan saya mau perkenalin ini sebenarnya unik ya. Ada satu cewek dan ada dua orang, satu cewek dan satu cowok gitu kan ya. Ini yang selalu terpampang di klinik kami, dua manusia unik ini. Ya, Dok, ya? Iya, dan ini baru dikasih nama, satu Doklo, satu dokter Off. Jadi kalau digabung Love kayak gitu. Itu sih. Oke. Menarik sekali nih informasi dari Dok Luisa ya mengenai manajemen bisnis dan juga SDM di klinik hewan. Mungkin tadi bisa tampilin slide yang tadi. Akan ada Nah, ini yang hari ini hadir. Jadi Vetforia itu masih berlanjut selama bulan Desember ini. Kita akan ada proyek Vetforia mengenai program vaksinasi pada kucing dan pola edukasi pada pet. Berikutnya di 9 Desember ada tentang ektoparasit, dan pada tanggal 10 Desember itu ada tentang penanganan fisioterapi pada hewan kecil. Jadi mungkin para peserta Vetforia tertarik untuk beberapa tema berikutnya, bisa juga langsung join, langsung daftar, klik linknya aja, ataupun bisa tanya-tanya di grup WhatsApp dari Vetforia. Oke, kita lanjut. Halo, Dok Luisa. Iya, boleh langsung. Oke, siap. Di sini Terhadap punya nih, bagaimana membagi tentang untuk si marketingnya, ya nggak? Kan kita otaknya udah banyak ya, Dok. Bagaimana caranya tumbuh aja lah intinya kalau saya kayak begitu. Jadi dokter tuh dari omset yang dokter punya, dokter mesti mengalokasikan bagaimana caranya meng-hire IT supaya saya bayar kamu, bagaimana caranya saya menjadi yang pertama. Intinya kayak kalau misalnya saya nggak tahu. Nah, kalau mungkin Dok Hana saya bisa bantu jawab nih dari pertanyaan kepada Dok Loisa mengenai mungkin di pencarian pertama di Google. Pertama mungkin harus ada satu orang yang maintain terkait marketing sih. Yes. Jadi bikin dulu, kita ada di alamat di Google ya, di pencarian Google. Jadi kita bikin titik dulu. Nah, dari situ setiap lagi transaksi di kasir ataupun di admin depan, review, minta masukin bintang ataupun review komentar kepada kliniknya masing-masing. Nanti dari situ dengan banyaknya pencarian, jadi misalkan orang menggunakan aplikasi, nah nanti mereka akan bisa ketahuan tuh, misalkan nama kliniknya Hana Vet nih misalkan ya. Nah, itu bisa nanti semakin banyak pencarian, itu bisa meningkatkan traffic di harus menggunakan search engine ataupun misalkan pencarian tertinggi itu nanti mungkin lebih ke orang IT yang lebih ngerti, tapi dari sisi marketingnya simpelnya sih seperti itu. Dulu di lokasi kliniknya, terus minta mereka review, kasih bintang, kasih komentar apapun itu bisa akan meningkatkan untuk pencarian. Jadi nanti kalau di Google Maps langsung ketemu nih, lebih mudah ketemunya. Sih Dok Hana, waktu itu sih
kita daftarin ya ke Google ya kalau nggak salah, terus kita dapat surat balasan dari Google. Habis itu kita maintain Dokana. Jadi saya sih bilang sama Dokana, nggak usah lah kita effort banyak banget untuk bagaimana caranya develop si kliniknya itu menjadi lebih berkembang dibandingkan Dokana belajar mengenai ini. Kayak gitu kalau menurut saya ya. Jadi ini kasih ke orang IT, pokoknya intinya adalah Dokter Hana spare budgetnya bahwa yang pertama di Google bagaimana caranya, terus habis itu paling mereka orang IT itu akan balik lagi ke kita sih, maksudnya dokter bantu juga nih kalau misalnya ada orang ada klien yang repeat order gitu kan, repeat order maksudnya dia datang kembali ke klinik, Bu, Bapak tulis dong di Google review-nya tentang Makom, boleh kok minta kayak begitu, bukannya kita ngemis-ngemis loh kalau menurut kita, karena itu satu kalau mereka kembali lagi berarti mereka puas ya, dan itu mereka rasakan terhadap klinik kita setelah mereka datang ke klinik kita kayak gitu kalau menurut saya. Dan itu jadi kalau dari pasien yang ngasih review mungkin cari pasien-pasien yang mungkin under 4 gaptek ya, atas makainya gimana sih gitu, nanti bisa diarahkan seperti itu kayak gitu. Jadi mereka pasti mau kok ngasih hanya sekedar bintang ya, hanya ngeklik bintang kok kayak naik ojol aja tuh. Dokter buka juga tuh Google My Business juga. Google My Business juga ngefek banget dok kayak gitu. Jadi dari situ juga nanti orang bisa langsung dapetin kita di Google juga dok kayak gitu. Jadi menurut saya, tapi sayang banget kalau misalnya otaknya Dokter Hana yang sebegitu hebatnya, menurut harus saya diserahkan tim lain. Itu harus diserahkan ke tim lain sih kalau menurut saya kayak gitu. Oke, lanjut lagi kepada dok. Untuk memulai sebuah klinik itu butuh budget berapa ya kira-kira, untuk sederhana dulu deh. Itu mungkin Dok Lisa bisa sharing. Dok Hana mesti baca dulu mengenai permintaannya. Dok Hana mau buat mandiri, praktek dokter hewan bersama, klinik hewan atau rumah sakit hewan, itu beda-beda alat yang dokter Hana punya kayak gitu. Terus masalah budget itu kan masalah modal. Saya selalu bilang gini, masalah duit, padahal ya Dok Hana kalau misalnya aduh kan perlu duitnya sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta kayak gitu, padahal kan kalau Dok Hana punya temen yang punyain modal akhirnya jadi gawat gitu kan, itu kan sebenarnya modal juga kalau menurut saya. Jadi kalau ngomongin modal nggak cuma masalah duit Dok Hana. Terus kalau Dok Hana nanya saya berapa budgetnya, tergantung menurut saya Dok Hana mau buatnya seperti apa. Nah Dok Hana tuh terus satunya lagi kan karena maunya kalau punya mikroskop maunya yang Olympus yang keluaran baru karena CX24 kayak gitu kan, terus langsung pakai TV gitu kan ya. Kalau saya dulu kan pakainya yang merek Cina, itu pun dapat hadiah kayak gitu kan. Jadi tergantung dokter mau bikinnya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau dokter hanya saya budgetnya bingung juga ya dok. Soalnya kalau saya dulu budget termahalnya adalah dari tempatnya dok, karena saya nggak mau pindah-pindah. Ya? Iya benar. Jadi intinya saya siapin dulu tempatnya kayak gitu. Apalagi kalau tempat pertama usahain jangan sampai pindah. Iya, jadi iya kayak gitu. Jadi itu sih dok. Ya, jadi Dok Anita mulai berpikir dibikin dulu tuh bisnis plan-nya. Jadi apa aja yang Dokter Anita butuhin. Terus satu lagi Dok Anita maunya buka praktek mandiri, praktek dokter bersama, klinik hewan atau rumah sakit hewan, itu beda-beda dok. Terus nanti banyak di permentannya tuh detail banget dokter mesti baca dulu kayaknya. Terus habis itu dokter pilih oh alatnya tuh ini yang harus aku punya. Karena nanti pada saat dokter mengajukan SIP, mereka akan lihat tuh dok list alatnya kayak gitu. Gitu. Terus mungkin Dok Anita sedikit sharing aja. Dok Anita misalkan nih pengen buka klinik yang mungkin lengkap fasilitasnya, ada grooming, pet hotel, pet shop, dan segala. Mungkin Dok Anita saran mungkin bisa melakukan pembuatan proposal dulu dan nanti bisa diupload ke aplikasi. Itu ada aplikasi yang sifatnya crowdfunding. Jadi crowdfunding bisnis itu ada tuh sekarang lagi ngetren lah di zaman sekarang. Bisnis misalkan alokasi 500 juta, nanti crowdfunding tuh. Jadi ada berapa orang, 500 orang, mereka patungan sejuta atau apa. Nah, akhirnya bisnisnya berjalan. Nah, jadi profit sharing. Di situ ada kok vendornya. Saya nggak mungkin nyebutin tadi di Google. Seperti itu tuh ada kok, lagi banyak seperti itu. Oke, lanjut lagi pertanyaan Dok siapa nih? Namanya Dok Zulkair. Dok, mau tanya dong, berapa persentase pengeluaran yang digunakan untuk promosi di semua bidang,
Terus yang kedua, selain untuk usaha digital, selain untuk